Sebagai anak muda dan manusia, mengapa tujuan kita selalu mencari dan merindukan kebahagiaan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama, kebahagiaan itu ada definisinya, atau sekurang-kurangnya bila kita ditanya apa itu kebahagiaan, kita bisa menjabarkannya secara ringkas. Di sini bisa saja definisi setiap orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saya ingin melihat pertama-tama tentang konstelasi keberadaan kita sebagai manusia, bahwa kita manusia terdiri atas 3 hal, 3 bagian atau 3 entitas: tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kebahagiaan itu masuk dalam bagian jiwa, tepatnya di wilayah perasaan. Tentu bahagia atau kebahagiaan adalah perasaan positif, perasaan yang melegakan, lebih ringan, santai, nyaman, senang. Singkatnya, perasaan yang paling banyak dicari, paling banyak kita kejar. Apalagi untuk kita orang muda, sahabat muda. Ada ungkapan waktu saya kecil, seperti ini: kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, kalau ini betul-betul terjadi dalam diri seseorang, sudah barang tentu itulah kebahagiaan. Nah, sebagai murid Yesus, apa definisi dari kebahagiaan itu? Baik, dalam konteks beriman, kita sebagai murid Kristus, kebahagiaan itu tentu ada ukurannya. Ukurannya adalah ukuran yang disampaikan oleh Yesus sendiri ketika Yesus mengajar para muridnya dan juga kita saat ini. Secara eksplisit dalam Injil Matius, Yesus menyampaikan sabda bahagia. Di situ, bahagia atau kebahagiaan itu sangat berbeda isinya dengan apa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari atau apa yang kita praktekkan, kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Sesuai dengan iman Katolik dan menurut kitab suci, bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang muda mendapatkan atau mencapai kebahagiaan? Pertama-tama, sekali lagi, dalam proses pemuridan atau katekese tentang iman yang diajarkan kepada kita, sumbernya adalah kitab suci. Di kitab suci itu, di Injil Matius, di sana Yesus menyampaikan sabda bahagia. Maka penting bagi sobat muda untuk membaca kitab suci. Jadi mulai dari sekarang, mulailah membaca kitab suci, dari kitab Kejadian terus sampai kitab Wahyu. Ada banyak hal tentu tidak langsung kita tangkap apa maksudnya atau kita tidak mengerti, tapi tidak apa-apa, yang penting baca dulu. Nah, di ruang mistik ini kita akan belajar bersama. Ada banyak hal yang belum kita pahami, nanti pelan-pelan kita belajar bersama, pelan-pelan juga apa yang selama ini menjadi misteri, sesuatu yang tidak atau belum kita ketahui, perlahan-lahan juga tersingkap. Kita menjadi tahu, kita juga bisa mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu sangat manusiawi bila sehari-hari kita merasa tidak bahagia. Nah, apa yang harus dilakukan bila kita merasa tidak bahagia? Ya, bila kita tidak merasa bahagia, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama memang harus kita susun ulang apa definisi kebahagiaan atau bahagia menurut kita. Lalu kita coba sejajarkan, kita sandingkan apa itu bahagia, kebahagiaan menurut Yesus yang dulu pernah disabdakan kepada para murid dan tentu kepada kita saat ini. Oleh karenanya, kita harus tahu Yesus itu ngomong apa sih soal bahagia. Kemudian kita coba selaraskan. Kalau ada yang kurang selaras, ya coba kita sesuaikan. Tentu dalam menyelaraskan ini atau menyesuaikan apa yang diajarkan oleh Yesus dengan apa yang kita pahami, kita mengerti, tidak mudah, ada naik turun.
Yesus bisa mengatakan A, tapi kita bisa prakteknya menjadi B. Nah, suatu ketika, suatu saat akan ada titik keseimbangan, kurang lebih sama gitu. Apa yang kita pahami dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, lalu kita mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus, kita pun sepakat dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, disitulah tidak ada lagi gap. Apa itu kebahagiaan menurut Yesus dan menurut kita. Mudah-mudahan dari situ kebahagiaan yang sejati itu bisa terwujud. Mistik mengangkat tema tentang kebahagiaan. Mengapa? Baik, tema tentang kebahagiaan. Mengapa diangkat dalam mistik di episode yang pertama? Saya ingin membacakan langsung dari Katekismus yang nomor 1. Allah dalam dirinya sendiri sempurna dan bahagia tanpa batas. Berdasarkan keputusannya yang dibuat karena kebaikan semata-mata, Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia. Karena itu, pada setiap saat dan di mana-mana, Ia dekat dengan manusia. Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya, untuk mengenalnya, dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Ia memanggil semua manusia yang sudah tercerai-berai satu dari yang lain oleh dosa ke dalam kesatuan keluarganya, gereja. Ia melakukan seluruh usaha itu dengan perantaraan puteranya yang telah Ia utus sebagai penebus dan juru selamat. Ketika genap waktunya, dalam Dia dan oleh Dia, Allah memanggil manusia supaya menjadi anak-anaknya dalam Roh Kudus dan dengan demikian mewarisi kehidupannya yang bahagia. Nah, dari kalimat yang panjang yang ada dalam Katekismus bisa disimpulkan bahwa Tuhan atau Allah menciptakan manusia hanya dengan tujuan untuk bahagia bersama Allah. Demikian. Ya. Oke, Sobat Muda, apabila ada pertanyaan, komentar, sharing, atau sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan klik link di bawah ini. Sampai jumpa di mistik berikutnya. Tuhan memberkati.